Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak henti-hentinya memuji Allah atas taufiknya. Dan tidak lupa salawat serta salam semoga tercurahkan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk segenap keluarga dan para sahabat beliau dan seluruh umat beliau. Kembali kita akan mengkaji kitab Asharatu Asbabin lil Wiqayati Minas Sihri wal Ain. Sebuah kitab yang membahas tentang sebab-sebab atau 10 sebab yang dengannya kita bisa terjaga dari sihir dan ain, atau seseorang yang tertimpa oleh penyakit akibat sihir dan ain, dengan izin Allah Subhanahu wa taala Allah akan menyembuhkannya. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang sedikit mukaddimah yang dibawakan oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizallahu taala, yang beliau menyusun kitab ini berdasarkan talkhis beliau, ringkasan beliau dari apa yang dipaparkan oleh Al-Hafidz Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Bada'iul Fawaid. Kita masuk ke sebab yang pertama. As-sababu al-awwalu, sebab yang pertama yang bisa melindungi dari sihir dan ain adalah at-ta'awudzu billahi min syarri sihri wal hasadi. Memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan sihir dan hasad. Sebab yang pertama untuk mendapatkan perlindungan adalah dengan berta'awudz, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang mampu melindungi. Dampak buruk dari sihir dan ain itu sesuatu yang sihir dan hasad ini kan sesuatu yang tidak terlihat, tidak terdeteksi. Dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui sihir dan hasad tersebut, dari mana mereka datang, seperti apa kedatangan mereka, dan kapan mereka akan menimpa. Itu detail hakikatnya hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga yang dengan kehendaknya yang sifatnya kauni, karena hikmahnya, Allah juga yang mengizinkan sihir itu memberikan dampak. Ya, karena ada hikmah di balik itu semua. Artinya penyihir, sihir, orang yang ditimpa sihir, dan seterusnya, itu semua di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka semua adalah makhluk. Maka satu-satunya yang bisa melindungi kita dari keburukan sihir hanyalah Allah Subhanahu wa taala, karena Dia yang menguasainya. Dia yang menguasai segenap makhluk. Segenap makhluk berada di bawah perintah dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab yang pertama adalah kembali kepada Allah, mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya di dalam surat Al-Falaq Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul a'udzu birabbil falaq." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku berlindung kepada Arabnya waktu fajar, waktu subuh. Min syarri ma khalaq, aku berlindung dari keburukan segenap makhluknya yang bisa memunculkan keburukan atau mendatangkan keburukan. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan aku berlindung kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala, dari keburukan malam yang gelap gulita. Kita tahu malam yang gelap gulita, keburukan-keburukan yang mungkin bisa menimpa kita itu kita tidak bisa menyadarinya, kita tidak bisa mendeteksinya. Ya, secara umum demikian. Ya, binatang-binatang berbisa di malam hari, ya, jin yang jahat, dan seterusnya, atau para perampok, penyamun di malam hari yang mereka mengendap-endap, itu kita pada umumnya kita tidak bisa mendeteksi. Hanya Allah yang dengan detail bisa melihat dan mengetahui seluk-beluk mereka, apa yang sedang mereka rencanakan dan lakukan. Maka hanya kepada Allah kita memohon perlindungan. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, ya. Dan aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan
tiupan-tiupan buhul dari wanita-wanita penyihir. Ya. Kenapa disebutkan hanya wanita penyihir di sini? Ya karena kebanyakan mereka yang melakukan sihir ini dan mereka menghembuskan nafas atau naffatsat fil uqad. Ya. Setelah mereka membaca bacaan-bacaan yang tidak diridhoi oleh Allah, diridhoi oleh iblis dan syaitan, kemudian mereka meniup buhul-buhul, ya, yang dengan itu dia ingin mendatangkan keburukan kepada targetnya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan orang-orang yang dengki jika dia dengki. Orang-orang yang hasad dia bisa melakukan keburukan-keburukan yang tidak kita sangka-sangka. Ya. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala yang maha halus, maha lembut, al-khabir, yang maha mengetahui perkara-perkara yang tidak terlihat, tidak terdeteksi. Hanya kepadanya lah kita memohon perlindungan dari keburukan-keburukan yang tidak terdeteksi ini. Termasuk di dalamnya disebutkan dalam ayat ini adalah an-naffatsati fil uqad. Tiupan-tiupan atau semburan-semburan tukang sihir wanita yang meniup di buhul-buhul atau media-media yang dia jadikan sebagai alat untuk melancarkan sihirnya, serangan sihirnya. Ini hakiki, ada keburukan sihir ini ada. Tentu terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala karena ada hikmah yang Allah inginkan di balik itu semua. Namun kita disyariatkan atau ditentukan untuk mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan sihir dan keburukan orang-orang yang hasad. Kemudian Syekh Abdul Razak menjelaskan hakikat memohon perlindungan kepada Allah. Wa haqiqatul isti'adzati annaha firarun min syai'in takhafuhu wa takhshahu. Hakikat isti'adzah memohon perlindungan adalah engkau berlari dari sesuatu yang engkau takuti ila man yahmika wa yaqika minhu, kepada seseorang yang bisa melindungimu dan bisa menjagamu dari keburukan yang engkau takuti tersebut. Dan satu-satunya zat yang maha mampu melindungi adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka yang paling layak untuk kita jadikan tumpuan untuk mendapatkan perlindungan adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-200, "Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah innahu samii'un 'alim." Dan jika engkau ditimpa oleh bisikan syaitan, waswas dari syaitan yang hendak mencegahmu untuk melakukan amal saleh atau merayumu untuk melakukan keburukan, fasta'idz billah, mohonlah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala karena Dia Maha mendengar dan Maha mengetahui. Allah juga berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-97 98, wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Rabb, aku berlindung hanya kepadamu dari bisikan-bisikan syaitan. Wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun, dan aku memohon perlindungan kepadamu wahai Rabb dari kehadiran mereka di setiap urusanku. Aku mohon perlindungan kepadamu dari kehadiran syaitan ketika aku tidur, ketika aku makan, ketika aku melakukan berbagai macam aktivitas. Aku memohon perlindungan kepadamu ya Allah. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengecewakan hambanya yang memohon perlindungan kepadanya. Yang memohon perlindungan dengan tulus, dengan jujur, ya, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat yang ke-101, "Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim." Siapa yang berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin kepada Allah, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka sungguh dia telah mendapatkan petunjuk di atas as-sirat al-mustaqim. Ini janji Allah Subhanahu wa taala.
Maka perkara yang pertama, sekali lagi, perkara yang pertama yang harus dilakukan oleh seseorang yang terancam atau tertimpa oleh sihir atau perkara-perkara buruk akibat penyakit hasad orang lain adalah dia harus kembali kepada Allah, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-isti'adzah. Demikianlah sebab yang pertama di antara 10 sebab untuk mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari sihir dan hasad. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk bisa mengamalkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.